Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ridwan Khohan mata'anallah bil hayati, akhina fillah al-imam Ustaz Mas'udi, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadarah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para abahi, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita al-alim al-allamah Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Juga kita niatkan keberkahan ta'lim, jamaah yang kurang sehat disehatkan badannya, disembuhkan segala penyakitnya, dan dipanjangkan umurnya. Segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, anak-anaknya soleh dan solehah, rumah tangga kita menjadi sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillahi wa thawabi. Kita sampai di halaman 16 ya. Paling bawah sekali, halaman 16 paling bawah. Al-maqalatu al-hadiyata wal arba'un. Ya, paling dasar sekali. Jamaah, perlu saya sampaikan bahwa marhaban. Kemarin kita membaca tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu murni adalah ayat bil ayat. Lalu syarahnya ayat bil hadis. Ya, semuanya beriwayat lengkap gitu. Adapun ini adalah mutiara-mutiara hasil dari buah pemikiran seorang yang sudah hafal Al-Quran di kepalanya, hafal hadis di kepalanya, lalu dia jalani hidup ini dengan mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, ya, penuh dengan mujahadah, ya. Jadi ini kata-kata mutiara yang luar biasa, ya, yang keluar dari sebuah penghambaan kepada Allah yang sangat ikhlas. Maka keluarlah mutiara-mutiara nuraniyah, yang bukan hanya syahwatiyah, kata-kata semata-mata, enggak. Ini nasihah diniyah, nasihat ibad, nasihat untuk para kita hamba-hamba Allah. Ini kata-kata yang renungan yang sangat dalam. Saya sudah katakan baca ini kitab beberapa kali. Kalau kita lihat yang beliau ambil, ini dari referensi-referensi yang sangat banyak dan kitab-kitab besar. Ya, menunjukkan beliau itu Bahrul Ulum, penguasaan ilmunya luar biasa, dan diakui memang beliau ulama Hijaz. Ya, beliau banyak karangan-karangannya, tafsir juga beliau punya. Maka kita beruntung sebetulnya menelaah, ya, ini kata-kata mutiara dari beliau yang dikumpulkan semuanya.
Ya. Baik, kita mulai ya. Maqalah al-hadiyata wal arba'un. Nasihat yang ke-41. Qila, dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan. Kalau hadis begitu. Ini bi'abdi khairin. Nah, ya, dimudaf ilaikan. Apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba, siapa saja, mungkin kita termasuk ini, ya. Orang baik, ay kamilan, orang yang sempurna. Marhaban Ustaz. Jauh dari Pondok Kelapa ini ya. Ustaz Sauki ma'ruf. Barang siapa yang Allah inginkan, ya, seorang hamba itu menjadi baik, menjadi sempurna, faqahahu fid din, maka Allah berikan dia pemahaman kepada agama, ya, ai fi usulihi wa furu'ihi. Nah, ini dalamnya di sini. Allah kasih kita pemahaman kepada agama tentang usul, dasar-dasar Islam itu apa. Masuk dalam kategori ini rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada yaumil akhir. Karena ada orang-orang yang enggak percaya dengan adanya yaumul jaza. Ada. Yang keenam, ya, kita beriman, kita percaya dengan takdir Allah yang baik dan buruknya. Dan ini kalau didetailkan, ya, lahirlah ilmunya, ilmu tauhid, ilmu akidah. Banyak ulama mengarang berjilid-jilid berbagai macam, ya, tentang ilmu tauhid. Kenapa? Karena ini dasarnya. Orang kalau ibadah itu amalnya tanpa tauhid yang kuat, maka ibadahnya goyah. Ini nyembahnya buat siapa? Karena siapa? Oleh karenanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu itu membuat semacam urutan gitu. Kita nggak bisa ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya kalau kagak kenal siapa sang pencipta. Makanya pertama babul ilmi wal ma'rifah, aqbatul ilmi wal ma'rifah, tingkatan ilmu dan ma'rifah. Kita harus tahu dulu man huwallah, siapa itu Allah, dikajilah, ya. Nah, saya sedang mendalami tauhid, sedang saya tulis buku tentang tauhid, sebuah monografi, ya, saya ambil dari Jauharut Tauhid. Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani itu punya karangan tauhid tapi berbentuk nasyid. Ada 144 bait. Itu kita kaji per kata, per kalimat, ya, kita ambil bagian-bagian pembagiannya, ya, agar kita, ya, kalau kita lihat ya ulama dulu kita baca itu rutun. Tijanud Darori, Aqidatul Awam, ya, gitu. Artinya tinggi Al-Barahin, Imam Suyuti, banyak. Ya. Baik. Nah, apa saja yang termasuk cabang-cabang ilmunya? Nah, jadi Islam itu luas. Ada dasarnya imannya dan juga ada cabang-cabangnya. Cabang-cabang itu yang pertama berbentuk ibadah. Apa ibadah itu? Kajiannya sholat, puasa, haji, zakat. Nah, itu kalau kita pelajari fikih murni, itu pembahasan pertama salat bab thaharah. Ini juga bagian daripada furu'. Ya, kemudian mulai masuk setelah tahu bersih, sholat, puasa, haji, zakat. Di kitab yang besar-besar itu bicara tentang haji meluas, akikah, kemudian binatang yang boleh dimakan, yang kagak boleh dimakan. Dari mulai taharah sampai bab haji, ini namanya kata Allah hubungan kepada Allah saja. Banyak orang berhenti di situ, ngajinya udah cukup. Padahal Islam luas. Boleh dari bab haji masuk ke bab apa? Bab buyu.
bab muamalah, jual beli, pergadaian. Terus nanti bab munakahat, pernikahan, bab muamalat, bagaimana bertetangga. Jadi Islam tuh furu'nya di situ, luas, ya. Jadi yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, mulai jual beli, transaksi, hutang piutang, waris. Lalu masuk yang ketiga, akhlak dan adab. Ya, belajar jujur, ikhlas, tawakal, itu bagian daripada furu' daripada agama, ya. Baru yang terakhir biasanya hubungan dengan ya muamalah sosial, bagaimana amar ma'ruf, bagaimana kita membantu orang-orang yang kagak mampu, bersilaturahmi, itu juga bagian daripada furu', cabang-cabang Islam, ya. Maka ketika dikatakan barang siapa yang ingin Allah jadikan hamba itu menjadi baik, maka dia diberikan pemahaman, ya, tentang apa? Tentang Islam ini, dasar-dasarnya dan cabang-cabang tadi itu. Nah, maka teruslah kalau ada kesempatan duduk di setiap majlis-majlis ilmu, siapapun gurunya, karena Islam itu sangat luas, sangat lebar, ya, sangat panjang perjalanannya. Agar intinya apa? Sampai kita makrifat, mengenal Allah. Ketika makrifat, kita menghilangi tuh ya halangan-halangan ibadah, membuat kita total ibadahnya khusyuk kepada Allah. Kagak lagi mikirin rezeki mah sudah Allah jamin. Total ibadah. Ya, karena ada orang-orang di atas sejadah tapi hatinya goyah, mikirin rezeki masih. Ya, mikirin besok bagaimana anaknya bayaran sekolah. Ya. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sudah janjikan, sudah tamli. Sebenarnya kita yang kayak gitu kalau ngerti tauhid udah nggak mikir lagi. Siapa? Man syakka, katanya fir rizki, dia syakka fir razik. Orang yang ragu dalam rizki, itu sebetulnya dia juga ragu secara kepada Allah yang memberi rezeki. Gitu. Nggak boleh kita ragu. Orang tidak akan meninggal dunia sebelum mendapatkan rezekinya. Gitu ya. Tauhid kalau kita panjangin ke sana. Baik. Kemudian wazahadahu fid dunya. Orang yang ingin jadi orang baik itu dibuat hatinya zuhud sama dunia. Ya kagak cinta banget sama dunia. Dunia hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Apa sih dunia? Banyak ulama berbicara tentang dunia. Imam Ali misalnya mengatakan dunia itu bagaikan nenek-nenek. Nenek-nenek Pak, tua apa muda? Tua nenek-nenek. Giginya ompong. Coba. Ibnu Abbas mengatakan dunia itu bagaikan nenek-nenek yang rambutnya beruban, putih semuanya, mukanya jelek. Tapi katanya walaupun itu nenek-nenek udah beruban, giginya ompong, mukanya jelek, itu kelihatannya masih menarik. Tuh. Dihiasi-hiasi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bisa pakai apa tuh nenek? Ya, tua jadi kelihatan muda, pakai sablok lah apa macam-macam. Dunia itu begitu. Ada mengatakan dunia itu bagaikan orang yang sedang musafir perjalanan, tahu hujan, dia berhenti di bawah pohon menunggu selesai jalan lagi. Itu dunia sebentar banget. Ya, nah orang-orang yang dicintai oleh Allah itu dibuat hati zuhud sama dunia. Ya, hanya raghbahnya kepada akhirat. Ya, begitu. Ai ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yaduhu. Ya, artinya Allah menjadikan hatinya itu kosong kepada dunia, nggak tertarik itu. Sebagaimana juga tangannya begitu. Ya, ada orang-orang kan ngoyo begitu ya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin Allah jadikan jadi orang baik, wa bassarahu bi ujubin nafsihi. Nah, ini penting. Allah perlihatkan kepada dia tentang aib-aib dirinya. Nah, banyak orang tuh melihat aib-aib tetangganya aja.
Tahu nggak si Fulan bin Fulan? Itu dia gini. Ngabacain orang aja. Dia kagak lihat dirinya sendiri. Maka kajian akhlak adalah bagaimana kita muhasabah, ya, muraqabah, musyahadah. Tentang diri kita merenung, ya, dari pagi sampai sore, apa yang keluar dari mulut kita, bagaimana getaran hati kita, pikiran kita, begitu. Kalau ada yang baik, dia bersyukur sama Allah, kita terus dibimbing. Ada yang jelek, dia menyesal, menangis, minta taubat, begitu. Ya. Nah, jadi barang siapa yang ingin jadi orang baik, pertama tadi dikasih pemahaman tentang agama, kedua dibuat zuhud sama dunia, ketiga dibuat dia selalu basaruhu bi'uyubihi. Ya, dia tahu itu. Oh, ternyata saya masih suka gibah sama tetangga. Oh, saya ternyata hatinya nih suka iri, suka dengki sama tetangga. Terus cari. Ya. Makanya nanti konsep tazik itu kajian tasawuf lah katakanlah. Itu dua. Ada takhalli, ada tahalli. Apa takhalli? Mengosongkan, membersihkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Ya, catat semua tuh. Amradul qulub, penyakit hati. Lalu tahalli. Nah, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia. Baik. Itu makalah yang ke-41. Wal maqalah atsaniyata wal arba'un. Nah, sekarang masuk ke makalah yang nasihat yang ke-42. Ini bersumber dari Nabi ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Hubbiba ilayya min dunyakum. Dijadikan, ya, kecintaan kepadaku, nah, gitu. Min dunyakum, dari dunia kalian, ay mahmubatikum, artinya dari apa-apa yang kalian cintai, mimma bainas samawati wal ard, yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Salasun, nah, itu ada 3, ya, yang dicintai oleh Nabi. Di alam ini semuanya ada 3 perkara. Pertama, at-tibu. Nah, Nabi suka wangi-wangian, Pak. Ya, suka pakai minyak wangi. Ya. Yang kedua, wan nisa'u. Ya, Nabi suka kepada perempuan. Ya. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan dijadikan buah hatinya itu sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Orang ketika sedang sholat di mana munajat, itu menghadirkan khusyuk, hudur, kagak ada keindahan selain kenikmatan itu. Ya, ketika sedang fana bersama Allah dan khusyuk bersama Allah. Ya, nikmat yang sangat luar biasa. Wa hadhil khisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat-sifat inilah yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya fi syai'. Nah, bukan dunia dalam pengertian dunia yang tercela, bukan. Ya, kata Nabi cinta dunia kepada hal-hal yang bersifat baik-baik. Lianna kullama kana lillah, karena semua yang dilakukan semata-mata karena Allah, laisa minad dunya, ya, laisa minad dunya. Itu bukan termasuk hal-hal yang dunia bersifat hina. Ya, jadi jamaah melakukan apa saja tapi karena Allah, ya, hal-hal yang bersifat misalnya insaniyah, kemanusiaan, nengokin orang sakit, tapi jika karena Allah, ibadah. Kita lihat ini selokan kita nih mampet, sekarang musim hujan, kita bersihin, kerjasama panggil Pak RT, Pak RW, karena Allah, ibadah. Ya. Ada orang-orang yang berada di masjid, ya,
tetapi bukan karena Allah, enggak ibadah. Ya, malah dia menyekutukan Allah. Kalladzi la budda minhu minal qut. Nah, seperti hal-hal yang bersifat kebutuhan, ya, daripada makanan, wal maskan tempat tinggal, wal malbas pakaian, ya. Kama qalahu asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ar-ra'iqah, dalam pengajian-pengajiannya yang baik. Wa kana ma'hu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum. Cerita ya, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya para sahabat-sahabat, semoga Allah ridho kepada mereka. Itu julusan, sedang duduk-duduk sahabat bersama Nabi, ya kayak gini-gini lah, lagi ngumpul sama Nabi. Kemudian faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan sama Nabi, "Shadaqta ya Rasulullah." Tadi kan kata Nabi, dari dunia ini aku cintai 3 hal tadi kan, ya. Wangi-wangian, perempuan, dan sholat. Nah, kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya. Aku juga diberikan kecintaan dari dunia ini, ay mimma kana bainas samawati wal ard, di antara yang di langit yang di bumi, salatun, ada 3 faktor. Nah, ini 3 hal yang dicintai, yang disukai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Orang kedua setelah Nabi, sahabatnya. Nabi wafat, beliau naik, ya, yanzil maqamahu, menduduki makamnya Nabi. Apa kata beliau? An-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, 3 hal di dunia ini yang paling aku cintai. Apa? Memandang wajah Rasulullah. Ya, memandang wajah Nabi. Ya, kita sekarang jamaah mungkin nggak bisa memandang wajah Nabi, ya. Banyaklah selawat sama Nabi, hadirkan. Kemudian sunnah-sunnah Nabi jalani gitu. Nanti kalau terselang pandang, ingat Madinah, ingat masuk pikiran ke Raudhah, ya, assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah gitu. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya. Ya, hadirkan rasa cinta sama Nabi. Saya punya bukunya tuh Pak, ya, keindahan dan hakikat selawat kepada baginda Rasul. Ada selawat khitabiyah, ada selawat madadiyah, ya, ada 4 macam selawatnya. Taib. Yang kedua yang dicintai oleh baginda Sayyidina Abu Bakar, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, yang kedua yang aku sangat cintai di dunia ini adalah apa? Menginfakkan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah punya harta sekarang udah, ya, untuk Islam, untuk rumah-rumah Allah ini. Lihat, wah ini masjid sudah mulai kotor, apa ini, beli cat Pak, dicet. Oh ini AC-nya kurang bagus Pak, bersihin Pak. Ya, namanya infak ala Rasulillah di jalan Allah, ya. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang sangat dicintai oleh baginda Rasul adalah apa? Oleh Sayyidina Abu Bakar, ibnati, putrinya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bu namanya? Siapa namanya? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian menimpali sahabat yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Shadaqta ya Aba Bakrin." Engkau benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Ya. Katanya, dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia ini ada 3 hal juga. Kan ini kan babnya tentang 3 semua. Apa yang ketiga?
al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa thawbul khalqu. Ini 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa? Amar ma'ruf, berbuat kebaikan. Ya, ajak istrinya, anak-anaknya untuk sholat, ya. Wan nahyu 'anil munkar, yang kedua mencegah kemungkaran. Yang ketiga wa thawbul khalqi ay bi fathataini ay al bali, baju yang pakaian yang sederhana, ya, yang enggak terlalu wah-wah banget, ya. Ya, sederhana cukup, yang penting bisa nutupin aurat kita. Waruya, kata Ruwa, annahu kana katanya fi jubbatihi 14 ruk'atan. Ini diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab itu punya jubah, punya gamis kayak yang dipakai oleh Pak Ustadz nih. Itu bajunya ada 14 tambelan, bayangin. Ya. Sekelas sahabat. Ya. Ini apalagi pas beliau jadi Amir Mukminin, sederhana banget ini. Bajunya sampai 14 tambelan. Kita baru ditambal 2 biji aja udah malu pakai, ya. Luar biasa. Ya. Akhlak orang-orang luar biasa. Faqala Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian sekarang yang ketiga, sahabat Utsman berkata, "Shadaqta ya Umar." Hai Umar, engkau benar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, ya. Diberikan kecintaan kepadaku dari dunia ini 3 faktor. Isba'ul ji'ani. Yang pertama, isba', memberikan rasa kenyang kepada orang-orang yang lapar. Ini kita diajak untuk bersifat dermawan, berbagi. Ada tetangganya yang enggak punya, kekurangan, ya. Kata infak, ada istilahnya dari orang tua kami, anfik ma fil jaib ya'tikal ghaib. Keluarin yang di kantong Anda, nanti akan datang lagi sendiri itu. Kalau bahasa Nabi mah, mana qasamalun min sadaqah, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Dia akan terus bertambah dan bertambah. Nah, yang pertama, kesukaan Sayyidina Utsman, suka berbagi makanan, suka berbagi rezeki, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, wa kiswatul uryan. Nah, ini suka memberikan pakaian kepada orang-orang yang enggak punya pakaian. Nah, ini ibu-ibu ini kan pakaiannya banyak tuh Bu, ya, di lemari. Yang udah enggak pakai-pakai, daripada dibuang-buang atau apa, kumpulin siapa nih di komplek ini yang butuh, boleh, ya, kasih, bermanfaat bagi untuk ibadah. Kalau kagak ada di kampung ini, kirim ke kampung tetangga. Kagak ada lagi, kirim ke Palestina, lagi butuh banget, ya, begitu. Kemudian yang ketiga, watilawatil Quran. Ini hobinya, kesenangan Sayyidina Utsman, suka membaca Al-Quran, ya. Katanya dalam sebuah keterangan, man syaghalahu al-Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang memohon. Hadis Nabi mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya, ibadah umatku yang paling cakep, yang paling bagus baca Al-Quran. Dan hadis yang populer, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik Anda adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ada lagi yang mana saya baca, bagus banget. Al-Quranu huwa al-ilaju liman kasurat al-hayata qulubuhum. Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang hatinya tuh udah rusak,
hatinya itu udah galau dengan kehidupan ini yang begitu beratnya. Ya, jadi kalau bapak-bapak pengen punya hati tenang, nyaman, ada nur, ada hidayah, ada bimbingan, baca Quran kan. Gak bisa 1 juz 1 hari, ya idealnya 1 juz 1 hari. Ya, setengah juz. Kagak bisa selembar, gitu. Nggak bisa setengah lembar, nggak bisa 1 ayat dah, gitu. Nggak apa-apa. Ya, ingat khairukum, ini kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling bagus adalah membaca Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal pernah, banyak ulama bercerita, ya Rasulullah, kaifal wusulu ilaika, bagaimana saya bisa sampai kepadamu? Saya sudah lewat jalur puasa terus belum terasa di hatinya. Terus saya juga sudah mencoba sholat tiap malam, sampai mimpi itu. Mimpi kata Allah apa? Al-Quran. Sambil bertanya, ya Allah, ini Al-Quran dibaca aja apa ditadaburkan? Baca, tilawah atau tadabbur. Ya, baca dan ditadaburkan, direnungkan. Kita renungkan dengan matang, akan lahir nih ungkapan-ungkapan indah seperti ini. Ya, keluar dari hati yang bersih, yang penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyidina Umar ini jamaah sekalian diriwayatkan annahu khatamal Qur'ana fi rak'ataini fil laili. Ini subhanallah. Ini kejadian dan realita ada. Ya. Beliau diriwayatkan itu menghatamkan Al-Qur'an di setiap malam, ya, di malam hari itu rak'atain, dalam soal 2 rakaat. Bayangin, Pak. 2 rakaat menghatamkan Quran. Oh, kita kan kuliah kulhu. Ini Quran tamat. Bahkan terakhir hidupnya, ya, ketika beliau dibunuh, beliau sedang membaca Al-Quran. Karena nanti akan mati dengan mengikuti kebiasaan hidupnya dia. Ya. Kita berdoa sama Allah ketika nanti datang waktunya kita dipanggil, kita dalam kondisi yang baik-baik. Ya. Taib. Faqala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Yang berikutnya, sahabat yang keempat. Kan tadi kan lagi ngumpul semua tuh sama Nabi. Kata Sayyidina Ali apa? Shadaqta. Ya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajha, shadaqta ya Utsman. Utsman, perkataanmu sungguh benar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dan diberikan juga kecintaan kepadaku, ya, dari dunia ini 3 perkara. Apa? Al-khidmatu lid-dha'ifi. Nah, ini kalau Imam Ali suka berkhidmah, Pak. Apa berkhidmah? Suka menolong orang-orang lemah. Apa aja? Lemah ekonominya ditolong, lemah kesehatannya ditolong, lemah dia berhadapan dengan orang-orang yang durjana, dia bantu. Apa aja, ya. Wasaumi fi saufi fi saifi. Dan Imam Ali suka apa? Suka puasa di kondisi, kalau di Mesir misalnya, ya, atau di Saudi ada namanya musim dingin, musim panas. Kalau musim dingin syita, ini musim saif, musim panas, ya. Ai fi waqti syiddatil hur, artinya di waktu sangat panas-panasnya. Jadi Imam Ali itu puasa paling senang di musim panas. Bayangin, Pak. Nah, ini tahrif bin Imam, maaf, saya pernah puasa dulu di Mesir, ya, sama belajar di Mesir. Pernah jalani puasa 2 tahun. Puasa apa? Puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka. Pas giliran masuk musim panas, itu suasana yang memang berat banget hujan. Kalau habis pulang kuliah, itu udah pengen buru-buru pulang. Terasa muka panas, Bang. Hanya pakai kopi tuplok gitu, tapi ketutupan. Ya. Tapi di Mesir masih mendingan, ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi.
Kalau di Sudan dua musim, musim panas dan musim panas banget. Ada dua, panas sama panas sekali. Di Sudan kagak ada dingin, panas banget. Ya. Jadi Imam Ali mengatakan, ya, beliau suka puasa di musim panas. Ya. Ketiga, wadarbu ay lil a'da'i bisayf. Beliau suka apa? Memukul musuh-musuhnya dengan pedang. Katanya disabet atau dihantam musuh-musuhnya dengan pedang. Beliau dikatakan orang yang suja, yang berani. Ya, maka beliau punya pedang namanya, sebut dengan pedang dua mata tanduk namanya. Ya. Kalau jamaah umroh biasanya suka dibawa tuh salah satu museum Al-Amudi. Nah, di sana saya pegang ya gambaran miniatur pedangnya Sayyidina Ali begitu. Taib. Fabainahum kadzalik. Ketika mereka tuh para sahabat demikian, saling mengatakan demikian, dari pertama Rasulullah, kedua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya. Ketika lagi berbincang-bincang kayak gitu, idjaa Jibrilu alaihi salam. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, ya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menemui Nabi. Wa qala ay sayyidina Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala, ya, Allah mengutus aku, ya, lamma sami'a maqalatakum, ketika Allah mendengarkan pembicaraan kalian tuh yang tadi, aku suka ini, aku suka ini, aku suka ini, ya, wa amaraka ya Rasulullah, dan Allah memerintahkanmu ya Rasulullah antas alani, untuk bertanya kepadaku, amma uhibbu an kuntu min ahli dunia, ya. Jadi Rasulullah, kata Allah, engkau disuruh bertanya kepadaku tentang apa yang aku cintai, ya. Jadi nanti ada juga pendapat dari malaikat Jibril tentang apa yang dicintai dari dunia ini. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, ma tuhibbu ya Jibril? Jibril, apa yang kau cintai dari dunia ini? Ya. Katanya, an kuntu min ahli dunya, faqala, jika saya termasuk ahli dunia, saya mencintai, paham apa? Irsadud dhalin ila thariqil mustaqim. Saya paling suka irsyad. Apa irsyad? Selalu membimbing, membina, menunjukkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, ya, menuju jalan yang lurus. Ya. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling indah, kata-kata yang menyeru kepada Allah, kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Saya sering menyampaikan, ya, man, katanya, aqbala 'ala Allahi biqalbihi, barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, aslahallahu bainahu wa bainan nas, Allah akan perbaiki kondisi Anda, ya, hubungannya dengan sesama manusia lainnya. Yang berikutnya, kafallahu amra dunia, Allah akan cukupi semua urusan dunia Anda, ya. Kemudian yang kedua yang dicintai oleh malaikat Jibril, wa mu'anasatul ghuraba al-qanitin al muti'ina lillahi ta'ala al khashi'ina lahu ta'ala, ya. Aku paling suka, katanya, menemani orang-orang asing, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Jadi kalau kita sedang, ya, berzikir, berselawat, baca Quran, sholat, itu malaikat senang banget dekat sama kita, ya. Aku paling suka menemani, ya, orang-orang yang taat kepada Allah. Yang ketiga yang dicintai oleh Jibril adalah
wa muawanatu ahlil iyali al mu'sirin. Suka apa? Menolong, membantu ya keluarganya yang dalam keadaan fuqara, lagi kagak punya. Ya. Jadi jangan lihat dah yang punya kita dikasih harta lebih, lihat kerabat kita siapa yang lagi butuh, bantu ya. Wa qala Jibril alaihi salam, dan Jibril berkata, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh min abidihi thalathu khisalin. Sekarang dari Allah langsung ya. Allah katanya Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, jalla jalaluh yang maha agung, mencintai dari hambanya 3 perkara. Pertama, badrul istita'ati. Nih, ai i'ta'ul qudrati fi ta'atillah ta'ala. Apa badru? Mencurahkan seluruh kemampuannya, hatinya, pikirannya, tenaga, waktunya untuk istita'ah, untuk taat kepada Allah. Ya, yang betul-betul hatinya betul-betul untuk penghambaan kepada Allah. Ini. Jadi kalau kita ya waktunya sholat ke masjid walaupun gelap-gelap subuh, itu perjuangan kan luar biasa tuh. Semangat hati kita itu, Allah cinta sama kita. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang betul-betul mengorbankan pikiran, hatinya, harta untuk taat kepada Allah. Ini ya. Ayatul qudrah, memberikan kemampuan ya, kompetensinya untuk taat kepada Allah. Datang puasa betul-betul di hati disiapkan betul untuk menyambut puasa ya. Waktunya zakat disiapkan hartanya untuk berzakat, begitu ya. Baik. Yang kedua yang sangat dicintai oleh Allah adalah dari hamba-hambanya wal buka'u indan nadamah. Menangis ketika dia menyesal, ala fi'lil ma'asi, atas perbuatan dosa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak menyesal? Wah, kemarin pernah gunjingin tetangga, pernah nggak nyesal? Ya. Dulu pernah berbuat yang jelek-jelek, mana nggak menyesal? Harus menyesal. Ya, syaratnya tobat tuh, istighfar, mohon ampun, an-nadamah, menyesal. Ada yang 3 azam untuk kagak kembali lagi kepada maksiat. 3 tuh. Ya, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan. Gitu ya. Yang ketiga yang sangat dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya adalah as-sabru indal faqah, wujudul hajah. Sabar ketika kagak punya. Ya. Kita butuh misalnya ibu-ibu nih ya, pengen banget rumahnya bersih. Apa tuh? Alat pengepelannya rusak, contohnya ya, nggak punya, ya, indal hajah, dia nggak punya, tapi dia sabar. Ada orang kagak punya, akhirnya dia maling, ya, dia capai dengan cara yang kagak baik. Ya sabar ketika lagi kagak punya, ya. Taib wal maqalah ats-tsalitsata wal arba'un. Sekarang nasihat yang ke-43. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Ini siapa hukama nih? Orang-orang yang menyatukan antara ilmu dan amal. Punya ilmu diamalin, jadi hakim, hukama. Ya. Man i'tasama bi aqlihi dhalla. Barang siapa yang bersandar ya kepada akalnya saja, dhalla, dia akan sesat. Akal harus dibawa naungan Al-Qur'an. Ya, aiman i'tamada ala aqlihi, artinya barang siapa yang bersandar kepada akalnya saja, fi umurihi, dalam seluruh urusan-urusannya, walam ya'tamin 'ala Allah taala, dan dia kagak bersandar kepada Allah
minta petunjuk Allah ya fi dzalika dalam segala urusan-urusannya, lam yahtadi ilas shawab, dia tidak akan memperoleh apa kebenaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua hal ya. Kalau kita mau melakukan apa saja, apalagi hal-hal yang besar, ini harus dua hal. Yang terbaik apa? Kalau biasa konsultasi, masuk kepada orang ahli-ahlinya. Ya. Yang kedua istikharah kepada Allah. Katanya mana dima manis tasyara wastakhara. Tidak akan menyesal orang-orang yang dalam segala hal konsultasi pada ahlinya dan istikharah sama Allah, minta yang terbaik. Kenapa? Karena ketika kita konsultasi, pikiran dua kepala, tiga kepala itu jauh lebih baik ya. Walaupun terakhir A pendapat, B pendapat, yang C terakhir apa? Istafta qalbak wa abtukan nas. Tanya sama hati kita mana yang lebih cocok, yang pas. Nah, itu nanti karena kita istikharah ada petunjuk dari Allah. Gitu ya. Taib. Yang kedua ya, kata hukama nih. Wa man istagna bimalihi, barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, dia enggak butuh sama Allah dia. Ya, dia hanya merasa cukup sama hartanya. Qalla ya, maka iktafa bimalihi lam yaktafi dzalik. Barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya saja, maka hartanya yang sedikit itu ya tidak akan mencukupinya. Jadi Bapak Ibu apa-apa bersandar sama Allah, maka Allahus Somad. Allah tempat kita bersandar. Jangan merasa cukup dengan harta, enggak. Harta mah sebentar juga habis. Ya. Wa fil hadisi, dan dalam hadis disebutkan man istagna billah agna. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, akan Allah kayakan dia. Ya. Jadi jangan merasa cukup dengan harta. Saya udah cukup udah punya kerjaan, enggak usah lagi sholat, enggak usah lagi ke masjid. Nah, jangan. Ya, justru kita ke masjid ya sholat, itu kita menjaga, memelihara nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu cara memelihara nikmat-nikmat Allah adalah kita menjaganya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang terakhir ya, wa man azza bi makhluqin dzalla ya. Sama kayak tadi usumnya tuh, wa man istagna bi malihi qalla. Di atas barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, maka qalla, enggak akan cukup. Ini juga wa man azza bi makhluqin dzalla. Barang siapa yang merasa mulia ya dengan makhluk, kayak temannya, dekengannya, merasa gede, hebat ya, dzalla, dia akan hina. Wa man kana quwwatuhu bi makhluqin, barang siapa yang kekuatannya bersandar sama si fulan, sama makhluk ya, bukan sama Allah, sara dzalilan, maka dia akan menjadi orang yang rendah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan saya ini hanya menghilangkan penasaran. Ya Pak, kurang Pak. Mudah-mudahan dapat penjelasan gitu ya. Ya. Tadi nasihat pertama mengenai pikiran pada dunia. Lantas Ustaz menginginkan tahapan makrifat. Kurang jelas. Tahapan makrifat. Tadi kita membahas masalah. Iya. Masalah pertama kita Ya. dari dunia. Maka paling dulu kan makrifat. Nikmat-nikmat. Saya pernah mendengar tempat tahapan. Ketika kita mencapai makrifat, hakikat satu lagi tarekat, maksudnya baru makrifat. Nah, empat tahapan ini harus dilalui. Tahapan akan ketemu pada hakikat apabila sholat kita sudah
disertai dengan jiwa, kan kita kalau tidak pernah bekasnya kan ketika kita sampai kepada wanita, merasa dunia udah hilang, gitu kan. Itu yang saya dengar. Misal penasaran mendekati gimana penjelasan itu kan untuk ini. Terima kasih. Ada kesalahpahaman dalam dunia tasawuf ya. Ada orang ketika merasa sudah ma'rifat, dia nggak butuh lagi sama Allah. Ketika sudah merasa wusul, dia nggak butuh lagi sama Allah. Itu namanya sukutu takalif emang. Ada itu kalau dalam istilah tafsir namanya das lah, cerita-cerita Israiliyat. Jadi mereka mengatakan sukutu takalif itu orang kalau sudah sampai dia sukutu takalif, artinya udah terbebas daripada taklif-taklif. Padahal ini salah pemahaman. Orang sufi, orang solihin katakanlah, itu sukutu takalif artinya ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, di hatinya kagak ada beban. Dia jalanin semuanya karena hub, karena cinta. Tapi kita, maaf, yang kurang makrifat sama Allah, kurang ilmu, ya itu kita jalani perintah Allah ada rasa berat kan? Berat. Misalnya pulang dari mana capek tuh, Allahu Akbar. Kenapa pengen tiduran dulu lah betul. Ya, ada rezeki pengen sedekah terasa berat. Tapi orang-orang salihin itu ketika beramal soleh itu hilang rasa itunya. Semuanya dijalin dengan apa? Hub. Dengan hub. Maka tadi saya sampai di awal, orang nggak bisa ibadah kepada Allah dengan baik sempurna tanpa melewati tanjakan-tanjakan. Kalau dalam Minhajul Abidin Imam Ghazali itu ada 7 tahapan Pak. Tahapan pertama ilmu wal ma'rifah. Tahapan yang kedua itu tentang taubat dulu. Kalau kita pengen wusul sama Allah, dekat sama Allah, taubat dulu. Taubat dengan tadi itu syarat-syaratnya. Ya, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berazam kagak ngulangin lagi, taubat. Baru yang ketiga ini aqabatul awaid. Kita harus melewati tanjakan ini. Apa? Halangan-halangan. Halangan ada 4. Dunia. Dunia itu bisa membuat kita jauh dari Allah. Kedua makhluk. Teman ini. Salah-salah milih teman kita bisa jauh dari Allah. Ketiga setan. Memang setan fungsinya menyesatkan kita. Ketiga nafsu. Nafsu itu tunaziuka selalu merorong kita untuk menjauhkan syariat, jauh dari Allah, menyegoplah, lalai. Lalu masuk ke tanjakan berikutnya, bawaid, ada motivasi-motivasi. Ya, di situ tentang bagaimana ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Lalu ada tanjakan lagi, tanjakan tentang al-awarid. Ya. Di sana kita diajak oleh Imam Ghazali untuk mengenal betul rintangan-rintangan yang membuat kita jauh-jauh dari Allah. Yang ketujuh, alhamdulillah syukur. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Pertama atas hadana Islam. Kita terlahirkan sudah Islam, alhamdulillah. Tinggal nih Islam kita apa? Dipupuk. Bagaimana memupuk Islam kita? Ya dengan hadir seperti ini, ada kajian-kajian, dengar Al-Quran, dengar hadis, ya, dengan baca Quran, zikir, itu iman kita terus tambah, pupuk. Ya, makanya bersyukur. Nah, ketika kita Allah kasih di antara orang-orang yang Allah yasarahu, Allah mudahkan nih. Kaki kita gampang banget ke masjid, gampang banget baca Quran, senang berzikir, senang berinfak, amal-amal soleh itu harus disyukuri. Itu adalah kebaikan Allah, rahmat Allah. Ya, kagak boleh mengaku idai ini karena dia sendiri, dia hebat, dia perkasa, dia superman, enggak. Semua amal-amal yang pernah kita lakukan kagak lepas daripada kebaikan Allah, rahmat Allah. Ya, maka seorang hamba yang ingin katakan terus dekat kepada Allah, ya kata usuluka ilallah usuluka bi ilmin bihi.
Anda akan sampai kepada Allah dengan ilmu yang mengantar Anda untuk sampai kepada Allah. Nah, gitulah ulama kita bikin 1, 2, 3, diikutin pelan-pelan itu. Nah, ada orang-orang katanya yang dikasih waktu sampai kepada Allah tuh panjang dulu. 70 tahun baru sampai. Ada 60 tahun, nah 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Ada yang sebulan sampai. Ada yang katanya seminggu sampai. Ada yang katanya 1 jam sampai. Ada yang katanya hanya sekedipan mata dapat makrifat. Ya, salah satu saya ambil contoh ya, misalnya para penyihir Fir'aun itu kan udah mengatakan selalu Tuhannya adalah Fir'aun. Begitu gencarnya melawan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika ya ditandingkan beradu Nabi Musa dengan penyihir-penyihir Fir'aun, kan itu penyihir Fir'aun ngeluarin tali-tali jadi ular. Kata Allah, Musa, ilka asa, lemparin tongkatmu, jadi ular besar. Itu langsung ya Allah buka tuh aja. Para penyihir-penyihir Fir'aun apa? Hada Rabbus samawati wal ard wa Rabbu Musa wa Harun. Spontanitas tuh kalau kasih makrifat terbuka. Yang tadinya selama ini gelap aja. Ya, ini dia Tuhan pencipta langit dan bumi, ini dia Tuhannya Musa dan Harun. Bukannya ya, pada dia ngomong di depannya Fir'aun yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia takutin. Itu namanya makrifat dibuka. Ya, banyak nanti hal-hal yang ya futuhat namanya. Nah, perjalanan yang tadi saya sampaikan begitu panjangnya, ada orang-orang yang yastarahu Allah mudahkan, wa qatta'ahu Allah pendekkan. Nah, salah satunya caranya adalah ini hati. Kesiapan hati. Kalau hatinya bersih, itu mudah menerima ilmu Allah. Kalau hatinya kotor, susah. Bisa. Maka ulama selalu bilang kalau mau hadir di majelis ilmu, zakki nafsa qabla sima, itu penting banget. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Ya, itu kalau hati yang bersih katanya kayak kaset kosong, hasil rekamannya bagus, dengar langsung seret aja. Nanti katanya malah kasyafat tembus tuh. Ini tembus sampai alam malakut. Ada orang-orang yang sudah Allah kasih karunia itu. Kalau kita belum bisa, jangan wah itu koropat, jangan gitu. Emang ke hati kita yang kotor. Tapi kalau orang-orang hati yang bersih, deg. Gini contohnya ya, gampang. Orang-orang dikasih pemahaman berbeda-beda. Ingat ya, pengajian ini saya hanya mensyarah yang menjelaskan fikrah mu'allif sebagai silabus kita. Tapi siapa yang beri pemahaman? Bukan saya, Allah. Ketika kita hadir di majelis ilmu, ikhlas karena Allah, semata-mata belajarnya karena Allah. Makanya saya selalu setiap hadir pengajian bilang ibtigha'a maradhatillah wa itu penting banget. Hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah, itu penting banget. Karena gara-gara karena A, karena B, karena C enggak dapat ilmu. Enggak dapat. Apalagi di hatinya ada benci sama gurunya, enggak dapat ilmu. Ada kesombongan, enggak dapat ilmu. Enggak dapat. Nah, orang saleh pengennya setiap kali datang di majelis ilmu dia dapat ilmu baru, ilmu yang baru dari Allah, ilmu yang langsung. Nah, Allah lahirkan di hatinya, bleg. Nah, mudah-mudahan ya nanti jamaah pulang ke rumah sebelum tidur berwudu, ya Allahumma zidna ilman. Bilang selalu, ya Allah tambahkan saya ilmu. Allahumma zidna ma'rifatan, tambahkan saya ma'rifat kepadamu. Nanti itu lagi tidur tuh, lo kasih nur bagi-bagi. Katanya Allah rasyah, Allah sebarin. Dan barang siapa yang mendapatkan percikan-percikan nur dari Allah, dari nur Rasulullah, dia akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dapat tuh itu. Setiap orang berbeda-beda, maka kita perlu mengkondisikan hati kita biar bersih. Kita perlu ilmu-ilmu yang menghantar kita untuk dekat kepada Allah. Ya, torekonya yang mudah, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, iringi ba'diyah, qobliyah, jangan remehkan sunnah-sunnah Nabi, jangan remehkan itu sunnah doang, jangan. Ya, soal itu menambal hal-hal yang wajib buat kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu banyak berbuat amal soleh,
jangan lupa selalu muraqabah, musyahadah, selalu merasa dilihat Allah. Ya, kalau orang muraqabah musyahadah tuh pengen ngomong yang jelek dia tahan, malu Allah dengar. Pengen melakukan yang buruk, malu Allah lihat. Begitu selalu. Ada namanya wa'iz dan nasihat dalam dirinya. Kan ada orang-orang Bapak Ibu yang kalau ngomong-ngomongnya aja, kagak mikirin yang denger. Ya, kasar, nyakitin, ada banyak kan. Tapi dia ngomong selalu, maka akhirnya akan keluar dari mulutnya selalu yang baik-baik, yang manfaat. Maka dalam kata Nabi, ente jangan ngomong yang malayani, yang kagak ada maknanya, cuma ngotorin mulutnya aja, tambah dosa. Idza mahamamta fi nutqi bil batil, jika Anda pengen bicara yang jelek-jelek, faj'al makanahu tasbihan, gantilah dengan tasbih, selawat, istighfar, kalimat tauhid, begitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu pelan-pelan kita dibawa vitamin ma'rifat oleh Allah ya, tambah tahu. Nah, nanti ya emang ada tingkatan, kita ada thariqah, ada syariah dulu, thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat, terus begitu ya. Setiap orang nanti akan mengalami yang betul-betul sair ilallah, akan merasakan tuh jatuh bangunnya, rasa dekat, rasa jauh. Ya kok sekarang saya sholat hambar ya. Ada orang-orang apa ya? Tapi kan di sini ada unus ya, ada terasa dekat sama Allah. Ada orang-orang apa baru sholat assalamualaikum, udah kagak sempat baca astagfirullahaladzim, nggak sempat, udah pengen lompat aja. Ada orang begitu. Ya, kan kata Nabi apa? Ya sedikit-sedikitnya habis sholat baca wirid. Makanya orang yang punya wirid katanya ya akan datang warid. Nah itu, man lahu wirdun kata lahu warid. Orang yang punya wirid akan ada warid. Apa warid? Itu dah karunia dari Allah tuh. Ya sedikitnya istighfar 3 kali. Ya, laman salam biasa. Lalu udah tasbih 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Di kata Nabi sempurnain dia 100. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Ini imam udah bagus banget. Saya lihat udah bagus. Ya, karena ini komplek, mungkin banyak orang yang sibuk, bagi kita mau ada pengajian, paling kagak itu dubur shalah. Setiap salat jangan tinggalkan zikir walaupun hanya sebentar. Kalau mau panjang-panjang nanti bisa di rumah sendiri ambil tasbih, alatnya sebagai pengantar. Bacalah istighfar 1000 kali. Gitu. Orang-orang soleh kagak ada waktunya yang habis, waktunya hanya cuma-cuma ngabisin waktu di pagi sampai sore, ini begadang, bengong, nonton yang nggak ada. Ya, kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan hanya main-main dengan nafsu. Semuanya penuh dengan mujahadah. Makanya pilar-pilar itu setelah tahu ilmunya, tahu pilar-pilarnya, ada yang satu yang namanya mujahadah. Ini yang paling berat. Tadi apa? Badul abdi. Allah paling suka orang yang mencurahkan seluruh hatinya, pikirannya untuk Allah. Ya, untuk masjid. Bagaimana kita memakmurkan masjid ini? Bagaimana biar ini masjid ramai, dikunjungi banyak tetangga-tetangga kita ini? Bagaimana bikin program-program? Ya, AC udah enak, udah AC. Apa yang kurang ini? Apa mungkin setiap habis ngaji bikin makanan yang banyak itu? Boleh juga, nggak apa-apa. Bagi untuk ini, bagi jazabat, daya tarik gitu. Ya, atau setiap ngaji Pak Bendahara siapin 50.000 bagi yang hadir. Luar biasa. Ya, orang untuk maksiat berani begitu. Ngundang, ini kita buat Allah, gitu kan. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Tidak ada perkataan yang paling indah itu orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kita semua adalah dai, Pak. Apa dai? Mengajak kepada Allah. Para pengurus itu dai, bukan hanya sekedar administrator sebagai bendaharawan, sebagai ubudiyah, bukan. Setiap kita adalah dai. Bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita untuk memakmurkan masjid? Kan disuruh innama ya'muru masajidallah man amana billah, dan seterusnya. Ya, semoga jamaah istiqomah dalam taklim, karena kita bukan hanya butuh makanan yang bersifat jasmania, tapi kita butuh yang namanya ruhaniyat. Ya, hati perlu zikir, ruh perlu, ya seperti badan kita juga perlu makanan-makanan, gitu. Ya. Ini usulan gitu ya.
supaya interaksi kita enak. Iya. Dimana kalau Ustaz ketika membahas satu bahasa, Ustaz langsung menanyakan ke ujian jadi rencananya kan. Oh gitu. Jangan di akhir, kalau di akhir karena Kebanyakan. mau nanya lupa lagi, gitu kan? Boleh. Oh, jadi setiap satu makalah dibuka pertanyaan, gitu. Ya gitu, boleh juga. Saya pernah diundang ceramah yang setiap komunitas beda-beda. Ada yang undang hal bihalal, ceramah yang hadir ngobrol yang. Ada satu komunitas ternyata semuanya pada catat. Terakhir pertanyaannya, siapa yang paling panjang catatannya? Saya senang, wah ini benar-benar belajar ini. Semua yang saya ngomong di A sampai Z dicatat. Ada dapat 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Dan sama panitianya, siapa yang catatannya paling panjang dikasih hadiah door prize. Jadi kagak ada yang ngobrol. Kan kita yang merusak majlis itu kita lagi ngaji ngobrol. Ya nggak bisa foto, nggak bisa dapat tuh. Terhalangi nggak bisa. Kita aja kagak menghargai majlis ilmu. Allah juga nggak ngasih harga sama kita. Ketika kita menghargai orang ngomong, ini majlis jangan dikotori dengan enggak. Kan salah satu setan pernah berbisik ya, pengen banget bagaimana nih menghancurkan majlis ilmu di masjid ini. Dilihat, wah kagak bisa ini. Ternyata programnya sudah paten, bagus-bagus semuanya. Pengisinya bagus, programnya bagus, sarannya bagus. Kata setan, ada satu yang bisa ngancurin majlis apa? Nanti kita ajak yang ngaji ngobrol itu. Ketika kita ngobrol, keberhasilan setan dalam merusak majlis. Ya, saya pesan pada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja, jangan lagi pengajian ngobrol, jangan. Simak betul-betul. Orang yang betul-betul nyimak itu belum juga dapat paham loh. Dapat. Ya, apalagi kagak nyimak. Nyimak aja nggak bisa. Tadi saya bilang ilmu itu dari Allah. Kalau hatinya bersih akan nangkep semua yang kita dengar. Nah, tapi kalau hati kita kagak bersih, maka seperti kaset yang rusak, ngerekam, gimana hasilnya? Nggak jelas kan? Kosak nggak jelas. Nah, ya, jadi itu metode orang-orang salihin. Kita sudah bagus tadi sebelumnya udah di sholat, zikir, baca, ta'lim. Ya mudah-mudahan pelan-pelan ya dikasih dulu kita cinta ilmu, istiqomah hadir di majelis ilmu. Itu udah mahal, udah rahmat dari Allah, sudah suatu hal yang harus kita jaga, kita pelihara. Ada orang-orang di seumuran kita udah nggak suka lagi majelis ta'lim, nggak suka lagi sama masjid, sukanya majelisnya sama TV, majelisnya sama HP, majelisnya sama radio, udah maunya dengar informasi politik aja gitu aja. Ada orang sibuk yang ke situ aja ada. Dibuat hatinya condong kepada itu. Nah, kita bersyukur masih ada kesempatan dalam seminggu kita nyempatkan diri kita untuk ya tapi mengapa sebutan di sini orang yang paling bijak itu membagi waktunya 4. Ada satu waktu dia yunaji rabbah, bermunajah sama Allah ya. Satu waktu ada muhasabah, mikirin takut-takut dia salah dalam berbuat. Yang ketiga, atau hari dia menimba ilmu, berkunjung kepada guru-guru, orang-orang saleh, belajar agar dia dulunahu, nggak bisa menunjukkan kepada yang baik-baik. Yang keempat, baru dia tuh buat diri kita boleh kasih waktu ruang untuk diri dan nafsunya kepada hal-hal yang dibolehkan. Ibadah udah, ya muhasabah udah, ngaji udah, nah boleh senang-senang dah. Ada waktu, mah yuk kita naik motor jalan-jalan. Mana kita beli apa kayak di Alfamart. Boleh hal-hal yang dibolehkan, boleh. Jadi nggak kaku banget, tapi sudah terpenuhi yang satu, yang dua, yang ketiga. Ya, begitu. Mudah-mudahan pelan-pelan kita istiqomah selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ya, kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan jadi orang-orang yang arifina billah, mengenal Allah, orang-orang yang mustaqina billah, selalu rindu sama Allah,
orang-orang yang mutawakkilin, selalu tawakalnya kuat kepada Allah, orang-orang yang radin, ridho dengan takdir Allah, orang-orang yang sabirin, sabar dengan bala dan ujian Allah, orang-orang yang syakirin, orang yang selalu bersyukur sama Allah, dan juga orang-orang yang salihin, berteman dengan orang-orang salih, digabungkan dengan orang-orang salih, dan wafat dalam keadaan salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami kesehatan untuk menuntut ilmu-ilmu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah ilmu-ilmu ini ya Allah, agar kami bisa mengamalkannya, kami bisa menyebarkannya ya Allah. Ya Allah, berilah kelezatan, kenikmatan dalam duduk di majlis-majlis ilmu ya Allah. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah taufik kepada kami dengan apa-apa yang Kau cintai dan yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bareng-bareng. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak-bapak ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu